Pancasila akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem keamanan dan pertahanan negara. Sistem keamanan dan pertahanan negara adalah keseluruhan cara, kebijakan, dan upaya yang terorganisir untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Sistem ini mencakup peran aktif dari militer atau TNI, aparat keamanan seperti Polri, serta partisipasi rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam menjaga stabilitas nasional. Di Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan menganut konsep pertahanan rakyat semesta, yaitu sistem yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional yang disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Arifia Cahaya Bersada, nomor absen 10. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum sistem keamanan dan pertahanan negara. Dasar hukum sistem keamanan dan pertahanan negara dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Nama saya Atia Salwa Maisa Tufati dari nomor absen 11. Saya akan menyebutkan ciri-ciri sistem pertahanan manusia. Yang pertama ada kerakyatan. Rakyat sebagai kekuatan utama. Yang kedua kesemestaan, melibatkan semua sumber daya nasional. Yang ketiga kewilayahan, dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang 4 peran warga negara. Peran warga negara ada 4. Yang pertama, mengikuti pendidikan bela negara. Yang kedua, ikut kegiatan keamanan masyarakat. Yang ketiga, melaporkan potensi ancaman. Dan yang keempat, tidak menyebar hoaks atau tindakan yang merugikan negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pertahanan dan keamanan negara, yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga kedaulatan negara. 2. Melindungi keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, menjamin keselamatan rakyat. 4. Mewujudkan kehidupan nasional yang aman dan damai. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jelaskan pertanyaan dasar hukum pertahanan dan keamanan negara. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 sampai 5. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat sementara oleh TNI dan polisi sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3. TNI terdiri atas angkatan darat, laut, dan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan melahirkan kekuatan dan kedaulatan negara. Ayat 4. Polisi sebagai alat negara yang menjadi keamanan dan keterlibatan masyarakat. 5. Suasana dan kedudukan TNI dan polisi diatur dalam Undang-Undang 2 Undang-Undang terkait Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia TNI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional pertahanan negara (PNDN). Hukum sistem pertahanan dan keamanan negara sumber
bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 yang bahwa negara pihak wajib ikut serta dalam usaha seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Dari kelompok 1 ini bertanya, di era digital, apakah sistem pertahanan kita sudah siap menghadapi ancaman seperti hoak, peretasan, dan perang informasi? Jelaskan pendapatmu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama ada dari Gita Wahyu Lestari. Apakah melibatkan rakyat biasa dalam pertahanan negara bisa menjadi bumerang jika tidak diatur dengan baik? Jelaskan resiko dan solusinya. Jawabannya itu iya, melibatkan rakyat biasa dalam pertahanan negara bisa menjadi bumerang jika tidak diatur dengan baik. Meskipun partisipasi rakyat penting dalam sistem pertahanan semesta seperti di Indonesia, ada beberapa resiko yang perlu diwaspadai. Resiko yang melibatkan rakyat tanpa peraturan yang baik, seperti yang pertama itu ada penyalahgunaan wewenang atau senjata, yang kedua radikalisme atau fanatisme, yang ketiga kurangnya disiplin militer, yang keempat kepanikan massal atau salah sasaran, yang kelima politik identitas dan polarisasi. Adapun juga solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada pelatihan dan pendidikan bela negara yang terstruktur, yang kedua seleksi ketat dan pengawasan berlapis, yang ketiga pembentukan komponen cadangan resmi, yang keempat pemisahan peran sipil dan militer, yang kelima ada sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan. Selanjutnya pertanyaan dari Zaniba Fadilatul Rizki. Di era digital, apakah sistem pertahanan kita sudah siap menghadapi ancaman seperti hoaks, peretasan, dan perang informasi? Jelaskan pendapatmu. Nah, jadi menurut saya, sistem pertahanan kita belum sepenuhnya siap menghadapi ancaman digital seperti hoaks, peretasan, dan perang informasi. Kenapa? Yang pertama, hoaks. Hoaks masih mudah menyebar karena masyarakat belum semuanya paham bagaimana cara memilah informasi yang benar. Yang kedua, banyak instansi belum mempunyai sistem keamanan digital yang kuat, jadi masih rentan untuk diretas. Yang ketiga, perang informasi dari luar negeri atau kelompok tertentu bisa mempengaruhi opini publik dan memecah belah bangsa. Selanjutnya adalah solusi. Solusi yang pertama, meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang kedua, memperkuat keamanan siber negara. Yang ketiga, membangun kerjasama yang baik antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam menangkal informasi palsu. Jadi, pertahanan digital sama pentingnya dengan pertahanan militer. Kalau tidak dipersiapkan serius, kita bisa diserang tanpa perang senjata. Saya ingin bertanya, nama saya Nasuda Usman, jurusan 26 dari kelompok 2. Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap
Mas Wanda. Tanya, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap sistem pertahanan dan juga keamanan negara? Jawabannya, perkembangan teknologi sangat mempengaruhi sistem pertahanan dan juga keamanan negara. Karena teknologi membuat operasi militer lebih aman bagi personel karena menggunakan perangkat seperti drone dan juga robot. Selain itu, teknologi radar dan pemantauan otomatis membantu mendeteksi ancaman sebelum masuk ke wilayah negara. Drone juga bisa digunakan untuk pengawasan dan serangan yang lebih tepat, tapi perlu aturan yang ketat agar tidak disalahgunakan. Serangan siber pada fasilitas penting seperti pembangkit listrik bisa dicegah dengan teknologi enkripsi yang baik. Di Indonesia, contoh penerapan teknologi pertahanan adalah drone elang hitam untuk pengawasan perbatasan dan laut, serta radar untuk mendeteksi ancaman dari udara. Jadi, teknologi bisa meningkatkan efisiensi pengawasan dan keamanan serta memungkinkan respon cepat terhadap ancaman. Sekian kurang lebihnya, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Okta Lestiana. Pertanyaannya, menurut Anda, cara meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan generasi muda? Jawabannya, meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan generasi muda bisa dilakukan dengan pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan di sekolah, mengintegrasikan materi bela negara dalam kurikulum, serta mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan jiwa patriotisme. Selain itu, media sosial juga bisa digunakan untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya bela negara, serta mengadakan diskusi dan seminar tentang isu-isu kebangsaan dan keamanan negara. Dengan demikian, generasi muda dapat memahami pentingnya bela negara dan memiliki kesadaran untuk negaranya. Sekian dari saya.
nasional baik secara langsung maupun